Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tentunya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita, marilah kita senantiasa bertasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan, sebagai makhluk yang Allah berikan ribuan kenikmatan. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung semua nikmat ini, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka patut kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ini, pada zaman akhir ini, kita banyak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, sampai-sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri kita bahwa sesungguhnya jiwa kita, diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya, fitrahnya kita sebagai manusia adalah sebagai pemimpin di bumi ini, di bumi Allah ini. Baik itu pemimpin untuk diri kita maupun pemimpin bagi yang lain. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan, Wa idh qulna rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah jabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut bahwa Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Allah hendak menciptakan seseorang yang mengatur bumi ini. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah itu Allah ceritakan, Allah jelaskan kepada kita bahwa para malaikat ketika itu menyampaikan bahwasanya manusia banyak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Jelas sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik itu kerusakan secara fisik yang ada di wilayah bumi ini, maupun terlebih-lebih adalah kerusakan non fisik atau jiwa atau moralnya. Sumber daya manusia telah banyak yang rusak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab kerusakan moralitas manusia adalah terletak kepada seorang pemimpinnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam memilih seorang pemimpin taklah harus tergesa-gesa. Haruslah ada musyawarah-musyawarah yang dilakukan. Haruslah ada patokan-patokan sebagai tolak ukurnya. Maka agama kita, agama Islam telah menyampaikan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya pemimpin yang harusnya dipilih umat Islam adalah pemimpin yang seakidah, dengan umat Islam. Kemudian pemimpin yang amanah, kemudian pemimpin yang jujur. Ketika pemimpin ini sudah amanah dalam memimpin sebuah jabatannya, insya Allah kita sebagai rakyat yang dipimpinnya akan merasa sejahtera. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang insya Allah kita dimuliakan Allah semuanya. Kita sudah lama mendambakan seorang pemimpin yang peduli dan yang sayang kepada rakyatnya. Hari ini sesuai dengan yang kita tahu bahwasanya ada hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita bahwa hari ini, fase ini kita berada di fase yang adanya pemimpin yang zalim,
pemimpin yang otoriter. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpin yang zalim ini? Yaitu pemimpin yang menyalahgunakan jabatannya. Sewenang-wenang dengan apa yang dilakukannya. Sehingga apa hasilnya? Kemudian rakyat menderita. Rakyat sengsara. Inilah akibat lahirnya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebagai umat Islam, bagaimana sosok pemimpin yang kita dambakan? Salah satunya adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Pemimpin yang tidak meminta jabatannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, maka amanah itu, tanggung jawab itu akan ikut rakyat untuk menanggungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwasanya ketika jabatan itu dipilih atau diminta oleh masyarakatnya kita sebagai pemimpin, maka insya Allah orang-orang yang mempercayai kita akan sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai rakyat, sebagai yang dipimpin oleh pemimpin, maka wajar dan pantas kita taat dan patuh kepada pemimpin, walau bagaimanapun konsekuensinya. Sebagaimana Allah katakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, mari sama-sama kita memilih pemimpin yang sayang kepada kita, perhatian kepada kita, namun tidak hanya ketika dia mencalon sebagai pemimpin, sampai dengan dia duduk menjadi pemimpin. Itulah yang kita harapkan sejatinya, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil dan bijaksana. Mudah-mudahan terlahirlah di kota kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.